two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Kali ini saya akan berbagi tips atau kiat bagaimana caranya meraih IPK maksimal. Baik, kiat meraih IPK maksimal. Mungkin bagi teman-teman adik-adik yang sudah menyandang status mahasiswa, sudah tidak asing dengan istilah IPK, IP atau IPK, Indeks Prestasi atau indeks prestasi kumulatif. Lalu bagaimana hasil IP atau IPK semester kemarin? Mungkin ada yang bagus, kumlot, ada yang pas-pasan, mungkin ada yang jeblok. Dan mungkin bagi adik-adik atau teman-teman yang baru mau masuk ke jenjang kuliah di perguruan tinggi, maka tidak salahnya untuk menyimak sedikit kiat meraih IPK maksimal dari saya. Semoga bisa menjadi referensi ketika nanti memasuki atau mengikuti kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi. Baik, terkait dengan kiat dalam meraih IPK maksimal yang saya rangkum antara lain, yang pertama, kita kuliah harus yang rajin. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas kuliah. Yang ketiga, pahami perspektif dosen. Yang keempat, tentu saja kita harus mengikuti ujian baik yang UTS maupun yang UAS, ujian akhir semester. Yang kelima, jangan sekali-kali mencari masalah dengan dosen. Yang keenam, berikan rasa hormat kepada dosen dengan tulus. Yang ketujuh, belajar yang rajin. Dan yang kedelapan, silakan teman-teman adik-adik bisa tambahkan sendiri. Baik, mari kita ulas satu persatu dari yang kiat yang pertama, yaitu kuliah yang rajin. Sebagai mahasiswa, tugas kita tentu adalah kuliah, maka jangan sampai kita sering bolos kuliah karena hal-hal yang tidak urgent atau penting, apalagi sampai dikenal hobi bolos sama dosen dan tidak memenuhi syarat ujian pada akhirnya nantinya. Jika Anda seorang aktivis kampus atau punya kesibukan lain di luar kampus, mungkin bekerja part-time atau aktivitas kegiatan sosial lainnya, maka kita harus pandai memanajemen waktu agar keduanya tetap bisa berjalan seiring sejalan. Maka buatlah skala prioritas secara bijak. Hal ini sangat penting ketika terjadi waktu yang bersamaan antara kegiatan perkuliahan dengan kegiatan lainnya. Oke, next. Kiat yang kedua, sebagai mahasiswa kita harus kerjakan tugas-tugas kuliah. Sebagai mahasiswa kita harus rajin mengerjakan tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosen apabila ingin mendapatkan nilai yang bagus. Tugas-tugas kuliah tersebut bisa berupa tugas individu ataupun kelompok. Biasanya kalau tugas itu bisa nantinya untuk dipresentasikan baik secara individu ataupun kelompok, maka kita harus aktif dalam mengerjakannya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Kerjakan tugas tersebut sesuai dengan permintaan dosen dan kumpulkan sesuai dengan deadline atau batas waktu. Jangan sampai melebihi batas waktu pengumpulan, karena meskipun dosen kita menerimanya, dapat dipastikan nilai kita tidak akan maksimal. Kiat yang ketiga, pahami perspektif
dosen. Perspektif dosen yang dimaksud di sini adalah kecenderungan dosen terhadap suatu pembahasan materi kuliah atau terhadap pendapat ahli atau madhab keilmuan. Sebagai mahasiswa, kita harus dapat memahami perspektif dosen dan selanjutnya sesuaikan topik atau tema tugas-tugas yang kita kerjakan dengan perspektif dosen tersebut. Boleh jadi kita memiliki perbedaan perspektif atau pandangan atau pendapat dengan dosen. Namun, jangan sekali-kali menunjukkan hal tersebut secara ekstrim. Maka salurkanlah pendapat tersebut di luar kelas. Misalnya, kita bikin blog pribadi, kita tuangkan ide-ide kritis kita di situ, atau kita bikin tulisan, kita kirimkan ke media massa, media online, atau lain sebagainya. Intinya, jangan sekali-kali menunjukkan perbedaan perspektif yang ekstrim dengan dosen kita. Kiat yang keempat, ikuti ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Tidak mungkin kita akan memperoleh nilai apalagi IPK yang maksimal kalau kita tidak mengikuti ujian. Selanjutnya, kiat yang keempat yaitu ikuti ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Karena tidak mungkin kita memperoleh nilai apalagi IPK yang maksimal kalau kita tidak mengikuti ujian. Hindari mengikuti ujian susulan, apalagi tanpa alasan yang sangat urgent atau sangat penting. Yang kelima, kiat yang kelima, jangan mencari masalah dengan dosen. Hindari dan jangan coba-coba mencari masalah dengan dosen, baik secara pribadi ataupun secara akademis. Jika terjadi kesalahpahaman, segeralah meminta maaf dan mengklarifikasi. Kiat yang keenam, berikan rasa hormat kepada dosen dengan tulus. Sebagai mahasiswa, kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa dosen adalah guru kita yang harus kita hargai dan hormati, agar kita memperoleh keberkahan ilmu yang diberikannya. Berikan rasa hormat tersebut dengan tulus, bukan sebagai penjilat. Kiat yang ketujuh, belajarlah yang rajin. Kenapa saya tempatkan kiat belajar yang rajin ini di 7, bukan di kiat yang pertama? Karena kiat ini menurut saya hanya sekedar sebagai pelengkap. Karena apa? Dengan belajar yang rajin, minimal kita mampu mengikuti perkembangan materi kuliah yang diberikan dosen di kelas. Dan sampai kita sama sekali blank, tidak tahu perkembangan materi yang disampaikan oleh dosen di kelas. Dan kiat yang terakhir menurut saya, yaitu kiat yang ke-8, apabila kita ingin meraih IPK yang maksimal, dan tentu saja kita harus kuliah. Oke, sahabat Judo, demikian tips atau kiat sukses meraih IPK maksimal dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.